Halo semua, selamat datang di Intalk dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Anyway, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol nanti, aku di sini mau jelasin dulu sedikit tentang Intalk. Ya karena kan ini juga episode pertama Intalk ada gitu kan, pertama kalinya. Jadi pasti banyak yang belum ngerti dan juga bertanya-tanya Intalk tuh apa sih? Nah jadi teman-teman, secara garis besar Intalk itu adalah jenis konten YouTube berupa podcast dan juga merupakan salah satu proyek ataupun karya dari OSIS MPK tahun 2021 yang akan diupload setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di YouTube milik MTS Al-Inayah Channel. Oke, dan karena ini adalah episode pertama juga, kita nggak mau mengawali dengan yang biasa-biasa aja. Kita udah menyiapkan atau kedatangan bintang tamu yang spesial. Bahkan kalau menurut aku pribadi sih ya, spesial banget. Kenapa spesial banget? Karena beliau ini adalah orang yang biasanya hadir di Outcam, sekarang kita undang buat hadir di Incam. Yaitu ada Pak Rian. Nama lengkap siapa sih Pak? Nama lengkap Rian Darmawan. Rian Darmawan. Yes. Dipanggilnya Rian. Rian aja. Dari cukup. Kelas berapa? Dari kecil. Oh dari kecil. Di keluarga juga biasanya. Panggilan. Oke, sebelum kita lanjut nih Pak ya. Sip. Aku penasaran banget gimana sih perasaannya yang biasanya selalu di Outcam bagiannya kan dari mulai kamera iya, edit iya, apa-apa iya. Sekarang ada di Incam. Perasaannya tegang ya sih. Soalnya baru pertama kali di Incam di kamera ya lebih nyaman Outcam. Yeah. Tapi serius baru pertama kali di Incam? Iya, baru pertama kali. Wah, gila, alhamdulillah. Terima kasih Intalk. Kalau ngomongin Incam dan juga Outcam, Incam dan Outcam itu kan adalah dua hal yang sangat berhubungan tapi berbeda. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau dari Parian sendiri nih, apa sih perbedaan apa yang paling dirasa ketika di Outcam dan juga di Incam? Ya, kalau di Outcam kita lebih ke prepare aja di teknis gitu. Kendalanya banyak di kendala teknis gitu. Kendala teknis. Kendala kamera lah, di PC-nya lah dan lain-lain lah, kita harus prepare itu. Nah, kalau Incam sih kayaknya lebih harus bisa mempresentasikan dengan baik aja biar si penontonnya nyaman gitu, dan itu susah juga ternyata. Lebih dadakan gitu kalau Incam ya dirasa. Iya sih. Lebih nyaman di Outcam tadi. Betul. Karena emang berarti emang kenyamanan orang gitu ya. Perbedaan yang terjelas tuh di kenyamanannya. Betul. Ada yang nyaman di Outcam, ada juga di Incam. Oke, kita nih kan khususnya warga sekolah MTS nih ya. Kalau dilihat dari bajunya aja, kita udah tau lah Parian itu adalah salah satu member ataupun anggota dari Inkreatif dan juga tim IT sekolah. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang itu, kita mau tahu dulu nih, gimana sih awal mulanya atau perjalanan Parian bisa kenal MTS Al-Inayah? Aduh, perjalanannya sih cuman applying ya ada lowongan kerja di sini untuk jadi staff IT TU ya, aduh lupa saya. Ya saya apply ke sini, alhamdulillah masuk, itu dipilih sama Bapak Kamad, masuk ke sini, ya berjalan lah sampai sekarang. Itu gitu. Kenal MTS Al-Inayah itu dikenalin kah atau nyari sendiri atau gimana? Jadi dulu tuh kebetulan lowongan kerjanya tahu dari Ibu Setia Latifah dulu kerja di MTS Al-Inayah sebagai guru BK. Sebagai guru BK. Dia ngasih tahu karena ada ipar. Oh, ada ipar. Betul. Jadi dia ngasih tahu, ini ada lowongan, kebetulan saya juga lagi off gitu kan. Ya sudah saya coba, alhamdulillah keterima sih di sini. Akhirnya mencoba dan juga menjadi bagian ya kan dari MTS. Nah, tapi sebelum kesini Pak Rian ya, ada nggak sih Pak Rian sempat kerja di tempat lain kah atau di mana? Ya sempat udah banyak lah. Udah banyak juga sih, tapi adalah gitu. Sebagai IT juga. Mostly sebagian besar. Oke, jadi kan tadi sampai mencoba terus keterima di sini. Alhamdulillah. Sebagai apa tuh pertama? TU kayaknya dulu. Sebagai TU. Terus cuman megang di IT-nya, ngebantu nge-backup Pak Usup lah. Kamera atau apa? Nah, kebetulan kan masuk tuh pas pandemi ya. Sudah baru mulai juga kita mau mengadakan yang blended learning, yang tatap maya gitu.
Ya, alhamdulillah gitu kan, jadi ada kerjaan nih buat saya gitu. Jadi sayanya ngebantu untuk di bidang misalnya IT-nya dan juga misalnya untuk guru-guru yang kesusahan untuk misalnya mengakses si Google Meet-nya kayak gitulah. Aplikasi-aplikasi untuk tatap mayanya. Gitu. Online gitu ya yang berhubungan dengan IT. Nah, awal masuk itu kan jadi TU dulu kan? Itu ingat nggak berapa lama sih jadi TU? Berapa lama ya? Ya sebelum kreatif terbentuk, nah ya sekitar hampir 1 semesteran lah. Lama juga ya di TU. Kurang dari 1 semester sih, tapi mendekati. Hampir. Dan setelah itu barulah terbentuk Inkreatif. Yes. Inkreatif ini terdiri dari berapa orang sih Pak? Untuk saat ini membernya ada 6. Ada 6? Siapa aja tuh? Saya, Pak Angga Fatur Rahman, Eskom, Ibu Ayana Sania Rahmani ST, Muhammad Iqbal Zulkarnain SPD, dan Pak Regi Dwi Septian MPD, sama Bu Resma Hoirunisa SPD. Juga. Tapi itu punya job desk-nya beda-beda kan? Yes, beda-beda. Kalau kalian sendiri sebagai apa? Saya sih lebih di lebih di videografi. Lebih ke kayak setting kamera kayak gitu buat misalnya Kalam Badar. Terus misalnya ada acara vlog kamad atau yang suka ada ya di YouTube channel Alinayah gitu. Jadi saya yang videonya. Jadi bagian video-video gitu. Betul. Kalau misalkan Pak Angga? Nah, Pak Angga itu lebih ke fotografi. Dia karena sama juga ya, basicnya di IT juga. Jadi terus ngerti juga soal fotografi ya. Sekarang di fotografi sih. Jadi dia yang moto-motonya, yang banyak moto-moto sama operator kalau di Kalam Badar. Jadi Parian tuh lebih ke bagian video, Pak Angga lebih ke foto. Kalau tadi habis ada siapa lagi? Pak Iqbal. Pak Iqbal sebagai apa? Sebagai apa? Pak Iqbal itu sebagai penasihat spiritual kita. Penasihat spiritual. Betul. Karena Pak Iqbal itu bisa menenangkan hati. Penenang ya. Betul. Penting banget kan penenang ya. Penting banget. Kalau nggak ada Pak Iqbal kita tuh males gitu. Jadi kalau ada Pak Iqbal tuh langsung, ayo, insya Allah bisa. Insya Allah. Gitu. Mantap kalau ada Pak Iqbal. Oke, selanjutnya tadi tuh ada siapa lagi? Ada Bu Aena. Kalau Bu Aena sih lebih ke yang ngeposting di sosial medianya ya. Jadi dia yang nanti in charge gitu. In charge tuh bertanggung jawab untuk lebih ke grafisnya. Kayak misalnya bikin pamflet, bikin digital flyer, kayak gitu-gitu. Nanti Bu Aena bikin thumbnail buat thumbnail YouTube buat MTS-nya itu juga banyaknya sih Bu Aena. Termasuk Instagram juga. Postingan Instagram juga Bu Aena. Oke, berarti semua itu emang ada job desk-nya beda-beda dan sangat penting berperan. Penting sekali. Terus ada siapa lagi tadi? Pak Regi. Waduh, Pak Regi ini. Itu pembina saya. Itu pembina dari pembina. Pak Regi itu lebih ke konseptor ya. Dia tuh konsepnya banyak. Di pikirannya tuh nggak tahu nih ada apa aja gitu. Pokoknya bikin ini ya. Jadi ya alhamdulillah lah dengan adanya Pak Regi ya bisa ada Kalam Badar, bisa ada juga Intok. Bisa ada juga ya banyak produk atau konten yang dari idenya beliau. Gitu. By the way, Kalam Badar dari Pak Regi ternyata. Pak Regi? Bukan nih. Jadi konsep-konsep, ide dan lain-lain itu dari Pak Regi. Ya. Yang terakhir, Bu Resma udah pasti tahu lah ya. Gak usah jelasin kali ya. Jelasin deh kasihan. Sebagai Bu Resma itu host gitu. Host talentnya. Gitu. Jadi talent karena dia fasih untuk menjadi presenter ya. Jago nyanyi juga. Jadi kayaknya ini nih jadi host aja lah gitu kan. Kayak gitu. Makanya Kalam Badar hostnya juga Bu Resma biasanya. Nah, itu kan tadi kita ngomongin seputar anggota dan juga job desk dari Inkreatif kan. Yes. Nah, tapi secara umum atau secara garis besar nih ya, Inkreatif sendiri itu artinya apa sih? Punya arti nggak? Kalau secara makna besarnya, jadi ya Al-Inayah kreatif gitu. Inayah kreatif. Yes, gitu. Jadi kita ya alhamdulillah Bapak Kamad gitu membentuk Inkreatif ini sebagai ajang buat kita juga gitu kan, buat Anda juga gitu berkarya gitu. Yes. Gitu. Dan ya alhamdulillah dengan dengan prakarsanya beliau gitu kan, Inkreatif itu hadir untuk misalnya
memberikan konten-konten gitu buat di MTS Alinea sendiri kayak gitu. Oh, jadi Inkreatif itu yang membantu untuk wadah berkarya gitu, warga-warga berkarya. Gak cuman buat Inkreatifnya sendiri sih, kita juga kalau misalnya ada guru yang butuh untuk dibikinin konten, kita bikinin. Waduh, multi talenta kali. Enggak sih. Tapi kalau Inkreatif sendiri nih Varian ya, itu ide pertama yang ingin gitu, ayo kita buat Inkreatif yuk, siapa? Dulu tuh bertiga sih, aku, Bu Ayana, sama Pak Angga. Pak Angga. Dulu karena mereka berdua gitu kan, sama saya brainstorming gitu ya. Kita ngobrol soal ini nih, menuju era digitalisasi pendidikan gitu. Apa sih yang dibutuhinnya gitu. Salah satunya adalah konten-konten kreatif untuk sekolah itu sendiri gitu. Soalnya ya alhamdulillah juga blessing in disguise ya buat karena adanya pandemi ini gitu. Jadi era digital ini mau nggak mau sekolah itu harus ikut gitu. Harus ikut. Jadi harus ikut, harus terlibat, harus juga bisa memikirkan bahwa gimana caranya tidak bisa karena tatap muka tidak bisa, kita harus tatap maya kan gitu. Dan kalau cuma tatap maya aja kayaknya nggak cukup nih untuk memajukan sekolahnya sendiri gitu. Jadi ya kita dari situlah muncul ide gagasan bahwa Inkreatif harus bisa memunculkan konten-konten yang dari MTS untuk MTS lah, dari Alinea untuk Alinea kayak gitu sih. Jadi keluar dari zona nyaman gitu ya? Yes, kayak gitu sih. Oke. Tadi kan kita sampai Inkreatif itu yang ngebentuk itu kan awalnya kenapa? Agak panas. Ternyata kalau di sini. Panas hati ini juga panas ini. Astagfirullah. Anda ya. Bahaya nih. Oke, lanjut. Tadi kan berarti Inkreatif itu awalnya dari 3 sahabat. 3 sekawan. Yang 2-nya jodoh. Yang satunya saya Taken. Sudah berjodoh juga. Alhamdulillah. Berarti kan dari 3 orang. Tapi kan sekarang Inkreatif ada 6. Itu ceritanya gimana tuh? Apakah direkrut atau gimana? Datang sendiri. Datang nggak diantar pulang dari datang sendiri. Jadi ngobrol ternyata nyambung, terus ini ya udah kita gabung aja kayak bikin gitu. Bikin yuk kayak gitu. Ikutan yuk. Bikin ini ayo kayak gitu sih. Project pertama Inkreatif apa? Ingat nggak? Apa ya project pertamanya? Kambadar kayaknya ya. Kambadar tuh kan dulu pernah saya bikin dulu tuh sendiri gitu kan. Yang cuman di Google Meet itu. Oh iya pernah. Awal-awal tuh yang ya istilahnya kita bikin mau untuk memajukan juga si channelnya YouTube MTS gitu. Berani kan. mencoba ya. Kita coba aja gitu. Itu project pertamanya di situ kita ya belajar lah, kita setting OBS-nya, kita untuk streamingnya kayak gimana, setting kameranya sampai sekarang lah lightingnya juga. Itu ya step by step sih gitu. Emang semua itu harus step by step. Sekarang ada ini nih. Apa ini? Baru bagus sekali. Baru ini. Baru tadi pagi. Bagus. Berarti kuncinya berani mencoba, karena emang kalau awal tuh biasanya berat gitu ya. Nggak akan bagus dulu awal tuh. Iya. Pasti kita dari jelek dulu. Saya ingat ya salah satu perkataan siapa ya, orang bule lah. Jadi katanya ini progress not perfection gitu. Apa artinya? Apa tuh? Jadi progress dulu, jangan mencari dulu kesempurnaan. Jadi kita lihat dulu, kita awal dari sini. Karya pertama tuh pasti butut lah gitu. Pasti kita ngerasa, apaan sih ini gitu. Tapi dari situlah kita mulai bergerak. Oh kayaknya ini akan lebih bagus kalau gini. Udah gini, ternyata masih kurang. Tambah lagi kayak gitu. Jadi ada, kalau istilahnya mah room for improvement lah. Ada ruang untuk kita lebih maju lagi. Gitu. Oke, berarti untuk bagus itu perlu jelek dulu. Untuk benar perlu salah dulu. Jangan perlu mengalami lah. Perlu mengalami. Karena kalau kita udah mengalami ya jelek dulu, orang-orang kan pasti ngeliat, aduh ini kayaknya bagusan kayak gini ya. Kita juga akan bertumbuh dari situ gitu. Karena pertumbuhan itulah yang nanti membuat kita akan merasakan gitu. Oh ini progres kita tuh sampai kayak gini loh. Terus kalau kita lihat ke belakang juga kan, oh iya dulu tuh kayak gini cukup banget ya gitu. Terus kan enak kalau misalnya ada yang nanya teman-teman, kenapa kayak gini gimana sih, kita udah bisa ngasih tahu gitu. Soalnya kita udah ngalamin yang
yang jeleknya dulu. Yang susahnya dulu. Kalau gitu ya. ngalamin sih jadi enak ngejelasinnya. Enggak, jangan kayak gitu deh, mending kayak gini. Soalnya saya pernah di sana gitu. Saya pernah merasakan dan itu jelek kayak gitu. Tapi ngomongin soal itu tadi ya, ada satu motivator pernah bilang katanya gini. Guru terbaik itu adalah pengalaman. Bener nggak? Ya benar banget Bener. sih. Setuju? Setuju Guru banget. terbaik itu pengalaman. Yes, that's right. Soalnya ya karena pengalaman itu nggak apa ya. Hidup itu kan gini. Hidup itu kita ngejalaninnya tuh maju. Yeah. Tapi untuk mengerti hal yang sudah kita lalui itu, ya kita harus ngalamin dulu. Ngerti nggak sih? Nah, jadi kan ya gitu, kita harus hidup itu maju. Tapi kita tuh kalau mengerti itu harus lihat dulu ke belakang. Oh, kalau gini tuh salah ya. Kalau gini tuh salah kayak gitu. Oh, bagusnya kayak gini, bagusnya kayak gitu. Tuh kita harus lihat dulu ke belakang. Kayak gitu. Kayak misalnya bikin setup gini kan, nggak semata-mata jadi kayak gini gitu. Kita misalnya dari satu kamera dulu nih gitu. Pas kita udah maju-maju kan ngeliat, aduh kayaknya harus tambah lagi nih, harus tambah lagi kayak gitu. Tambah ini segala gitu kan. Ini. Bagus. Berarti emang iya ya, perlu kalau kita mau maju kita harus di belakang dulu, nggak bisa langsung di depan. Betul. Gitu kan. Nggak bisa. Berarti iya sih ya, jangan takut mencoba lah, karena banyak banget orang-orang tuh biasanya pengen mencoba tuh udah perfect dulu gitu kan. Ya, kadang orang-orang tuh takut pandangan orang ya. Itu untuk mencoba tuh takut nanti dicibir, ini mah jelek kayak gitu. Percayalah karya pertama itu pasti jelek. Kayak gitu. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba lah gitu. Jangan sama buat Intalk juga ya, sama anak Raklasis. Coba aja dulu. Amin. Kalau jelek mah ya nggak apa-apa. Jelek mah belakangan, jelek bagus mah gimana ntar gitu kan. Gitu. Yang penting nanti gimana preferensi orang juga kan. Saya seneng mie ayam, kamu seneng mie bakso, kita nggak bisa debatan mana yang lebih enak dong. Iya, relatif kan, bagus enggak tuh, keren enggak tuh. Iya sih. Kayak gitu. Bener sih. Itu. Terima kasih lo motivasi. Saya ngomong apa ini? Lanjut lagi nih kita tadi. Siap. Oke, balik lagi tadi sampai mana sih? Oh, Intalk datang sendiri. Inkreatif. Ya, sorry. Inkreatif datang sendiri, jadilah 6 sekawan. 6 sahabat, 6 personal yang mengguncang dunia per-YouTubean MTS. Bisa dibilang gitu kan? Itu udah beres malam. Itu ada beres mah. Nah, Varian, Inkreatif sendiri itu udah berapa lama sih? Hampir 1 semester lah ya, hampir 6 bulanan, 4-5 bulanan. 5 bulanan. Wah, gila sih, tapi dengan waktu sesingkat itu udah banyak banget loh karya-karyanya, project-project. Terima kasih. Berarti semua konten-konten YouTube MTS pun itu dari Inkreatif? Mostly sih, kebanyakan sebagian semuanya hampir. Dari konsep, edit, kamera gitu-gitu. Wah, gila sih, semuanya Inkreatif. Tetap awalnya Kalam Badar. Awalnya Kalam Badar. Ya, Kalam Badar tuh masih sampai sekarang masih kan? Lagi vakum sih. Oh, lagi vakum. Sekarang tuh katanya lagi mau ada lagi konsep baru namanya Karomah. Nanti ditunggu aja ya. Kayak gitu. Wah, naik mulu ya. Insya Allah. Dari mulai Kalam Badar episode 1 yang seperti dibilang kan, terus masih Google Meet ya. Masih Google Meet dulu sumpah. Penontonnya 30 orang. Wah, iya. Dari 30 orang sampai terakhir kemarin berapa? Yang Syekh tuh yang alhamdulillah sampai hampir 200, hampir ya, yang nontonnya 1.500-an. 1.500-an. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Terima kasih Syekh. Oke. Ngomongin Kalam Badar tuh salah satu konten yang bener-bener baru gitu ya di YouTube MTS kan. Rutin juga sih. Cuman rutin ya. Cuman baru sih enggak, karena dulu kita ya mainnya enggak di YouTube gitu. Mainnya untuk di Google Meet aja. Di Google Meet. Terbatas gitu. Terbatas. Hanya 100 orang dan enggak pernah 100 orang. Entah mengapa. Jadi awalnya tuh di Google Meet. Yes. Terus ke live streaming YouTube. Yes. Itu siapa tuh yang punya ide buat yuk kita di YouTube aja? Dulu sih saya yang sama Pak Askur dulu ya. Sama Pak Askur. Oh, ya bisa ada Pak Askur. Dulu Pak Askur tuh bilang gitu, kayaknya kalau cuman di cuman di Google Meet nggak akan naik nih gitu untuk ini. Oh iya, coba aja Varian nanti di YouTube gimana gitu. Saya coba di YouTube, pas mau nyoba, Pak Askurnya sudah alhamdulillah menjabat di salah satu kecamatan di Depok, jadi PNS. Jadi saya ditinggalkan sendiri. Terbentuklah keluarga baru. Kayak gitulah. Tapi berani banget ya. Maksudnya waktu itu subscriber dari MTS Alinaya sendiri nggak kayak sekarang kan? Masih berapa juga dulu? Pertama kali Kalam Badar di YouTube. Pertama kali Kalam Badar tuh sekitar 400-an. Masih 400-an. Sekarang udah
Sekarang berapa sih? 1,3 ribuan kalau nggak salah. 1,3 lah ya. 1,3 wah naik pesat banget. Berarti kalau Badar itu juga salah satu konten andalan gitu ya? Salah satu konten andalan. Setiap uploadnya setiap berapa ini sekali? Dulu sih hampir tiap minggu. Minggu. Dulu. Semangat banget tuh. Lagi semangat. Ya. Sekarang juga semangat, cuman proyeknya nambah banyak, ya kan? Ya, alhamdulillah sekarang bertambah. Oke, tapi by the way, Parian itu udah berkeluarga kan? Alhamdulillah. Udah punya anak juga? Udah. Sudah. Umur? Masih berapa? 3 tahun. 3 tahun. Namanya berapa? Namanya siapa? Namanya Kairina. Kairina siapa? Kairina Esmal Eliyah. Itu yang namain ibunya tuh. Ibunya. Artinya apa? Sumpah ibunya bukan Parian. Ya aku ada juga sih, cuman lebih mostly ibunya yang tahu artinya, meaningnya apa. Oh, jadi Parian nggak sepaham itu artinya apa? Iya. Tapi secara garis besar tahu dong, masa enggak? Tahu lah kayaknya. Apa tuh? Arti apa namanya? Ya? Aduh, aku lupa. Aduh, malu ya. Maaf ya, lupa. Nah, tapi dengan kesibukan Parian sekarang, ini buat yang nggak tahu juga ya, Parian tuh sering banget pagi-pagi subuh-subuh udah di sini. Balik-balik jam berapa Parian? Setengah 11 malam kadang ya? Pernah. Sampai semalam itu ya? Sesibuk itu. Nah, itu tanggapan dari keluarga sendiri gimana Parian? Ya, alhamdulillah sih nggak pernah mempermasalahkan ya untuk keluarga sendiri. Ya. Tuh asalkan ya jelas aja kan, karyanya juga jelas ada gitu kan. Ya ditontonlah di YouTube gitu kan. Oh ini karya suami saya. Gitu. Kayak gitu. Selalu mensupport ya. Insya Allah. Istri idaman. Pasti nonton dong istri sama anaknya. Ada yang mau disampaikan nggak? Tahu, aduh. Ada nggak? Masa nggak ada? Aduh maaf ya, papa pulang malam. Aduh, dalam banget. Ya ampun. Aduh papa. Tapi anak Farid kan usia 3 tahun kan? Yes. Nah 3 tahun itu udah bisa ngobrol segala macam kan? Udah bisa. Pernah nggak sih kayak ngomong, Papa jangan pulang lama-lama dong? Ya, sering. Bahkan kalau misalnya mau pergi itu ya gitulah, suka ada drama-drama dulu gitu, dianya nggak mau ditinggalin kayak gitu ya. Itu mah part of being dead lah. Jadi kayak gitu sih. Ya ampun, berarti setiap ngedenger itu juga ada perasaan sedih gitu kan ya? Sedih sih enggak, coba lebih kayak aduh gimana ya inilah hidup gitu ya. Inilah ya harus dijalanin, kalau gak gini mau gimana? Yes. Oke deh. Semangat terus buat Parian, sukses terus, sehat buat keluarga dan lain-lain juga. Itulah ya perjalanan seorang Pak Rian dari mulai awal hadir ke sini jadi TU dulu selama kurang lebih 5 bulanan lebih ya. Yes. Terus menjadi inkreatif yang masih berjalan teman-teman, masih 5 bulanan lebih, belum 1 semester kan? Belum kayaknya. Jadi emang ya kita saksikan aja lah, kita nikmati karya-karya selanjutnya. Gak bisa dibahas banyak sih karena kan masih berjalan juga kan inkreatif. Oke, itulah seputar perjalanan Parian di MTS Al Inayah. Selanjutnya nih, tadi ini juga kita masih ini keren udah. Masih, kita lanjut ke segmen selanjutnya, siap. yaitu ada segmen Q&A. Nah, jadi kita udah ngepost juga di feeds IG, udah ngepost di SW juga gitu kan. Bentar aja dicek. Banyak banget yang nanya. Langsung ya. Dari mau disebut nggak namanya? Boleh, nanti saya biar tahu orangnya mana. Dari Aura Surga. Kenal kan? Tahu saya, Aura. Hai Aura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, aku penasaran banget nih. Gimana sih rasanya jadi bagian dari tim inkreatif? Apalagi tim inkreatif kan selalu ada di lapangan dan banyak kerjaannya. Pasti sering capek. Nah, gimana cara Pak Rian untuk semangat terus? Jadi ada 2 ya berarti ya? Yes. Perasaannya ya bangga, seneng gitu ya, bisa ikut terlibat di sini gitu kan. Terus ya itu perasaannya. Terus capek ya, namanya kerja ya, kayaknya nggak akan ada yang nggak capek ya. Iya. Istilahnya kalau gimana caranya buat semangat terus, ya saya di sini ngerasanya nggak bekerja sih. Saya di sini berkarya. Mantap ya. Jadi saya menciptakan satu karya di sini. Satu karya. Jadi nggak dianggap bekerja, karena bekerja itu emang pasti capek. Yes. Tapi dianggap berkarya. Tuh. Parian juga kalau nggak salah pernah bikin quotes itu kan di SW. Apa sih quotesnya? Masih inget nggak? Mana? Yang ini loh. Pilihlah kerjaan yang lelahnya membuat Anda senang. Serius itu. Sedalam itu loh ya filosofinya ternyata. Ya iya kan, karena kalau kita kerja tuh ya kalau nggak nyaman sih
ya semua segimana pun salary-nya, gajinya gitu. Kalau nggak nyaman mah pasti resign juga gitu kan. Tapi kalau kita udah nyaman sih, kalau kita udah di apa ya kayak di MTS ini alhamdulillah gitu ya. Saya istilahnya sama Pak Kamad itu, Pak Abdurrahman Ya. dibebaskan gitu, sok Parian silahkan berkaryalah gitu ya untuk MTS Alina ya, tunjukkan inovasi-inovasinya. Nah di situ kan saya jadi lebih kayak ya nggak kerja gitu, kayak lebih bikin something dan orang itu diapresiasi itu jauh lebih daripada materi. Jadi perasaan feel itu lebih kerasa gitu kan. Kayak gitu. Tapi pasti ada suka dan dukanya kan. Sukanya ya senang terus dia berkarya juga. Nah, kalau dukanya sih penasaran. Sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Oh gitu. Dukanya sih lebih ke apa ya? Kalau apalagi pas pertama ya. Pas pertama itu ya karena kerja sendiri gitu kan. Yes. Jadi dari mulai produksi, syuting, ngevideoin apa sendiri, habis itu kita pas produksinya, ngediting kayak gitu kan. Editing juga kan melalui berbagai revisi gitu kan. Pasti. Pak, sudah selesai, mohon dilihat. Aduh ini kurang ini. Lakuin lagi. Ininya ini. Coba yang kayak kemarin deh, kayaknya bagus. Oh, siap ya itunya. Dan itu sendiri semuanya. Dulu sendiri gitu. Sampai misalnya kita ngeposting juga sendiri, posting di Instagram, posting di di YouTube kayak gitu juga saya sendiri. Ya itu sih susahnya dulu, susah ya. Susahnya lebih sih enggak sih, cuma susah sendiri gitu ya, kayak nggak ditemenin. Gitu. Jadi kayak lanjut. Jadi kayak emang bersyukur banget lah ya dengan adanya In Kreatif, Parian, dan Pak Angga dan juga lain-lain. Serasa ada yang nemenin. Oke deh. Lanjut ya, pertanyaan kedua dari @Tengku Irhansyah. Kenal? Tengku ya. Oke, siap. Halo. Izin mengirim pertanyaan ya. Apa sih harapan Parian di tahun 2021 ini untuk kedepannya? Terima kasih. Gitu. Harapannya ya MTS Alina ya bisa lebih maju lagi ya, apalagi di dunia digitalnya gitu, di dunia kreatifnya yang dimana saya ada di dalamnya gitu kan. Jadi kita bisa memunculkan banyak konten-konten yang lain gitu. Ya. Terus banyak juga inovasi-inovasi yang lain dan ya kayak gitu sih. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bagus lagi, punya studio sendiri gitu kan, punya peralatan yang lebih canggih dari sekarang kayak gitu sih. Lebih maju, lebih berkembang, lebih berinovasi tentunya. Betul. Sip. Udah terima kasih jawab ya. Harapan. Dalam ya pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Siti Azalia. Nah? Azel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ngirim pertanyaan buat Parian. Bapak pernah nggak lagi ada di fase down banget karena capek sama pekerjaan? Nah, itu biasanya cara Bapak untuk ngembaliin semangat Bapak ngelakuin apa? Baik lagi ya, karena saya ngerasa walaupun gitu ya, down banget gitu ya, walaupun misalnya ini karena saya di sini ngerasanya nggak bekerja gitu, berkarya, ya cara ngembaliinnya bahwa saya harus bikin karya terbaik gitu kan, yang bisa diterima sama minimal Bapak Kamad gitu. Minimal Pak Kamad merestui, oke, ini untuk ditayangin, itu udah cukup sih. Jadi kalau misalnya Pak Kamad udah bilang oke gitu, walaupun secapek apapun gitu ya prosesnya gitu, ya itu udah ngobatin sih, udah semangat lagi untuk bikin karya berikutnya. Dihargain gitu ya? Yes. Sekecil apapun dihargain itu tetap kerasa. Iya, kerasa banget. Tetap ngasih semangat banget gitu ya. Yes. Jadi ya Parian, paling masih banyak banget pertanyaan, tapi segitu aja karena waktu dan lain-lain juga. Thank you banget Parian, udah hadir, udah bagi cerita juga. Tapi terakhir deh sebelum kita tutup acara ini, kasih dong satu quotes untuk para pendengar semua di rumah. Apa ya? Agak serius aja ya nih quotesnya nih. Jadi bicara. Dengerin ya. Juga sih. Oke. Pesan saya sih ini ya, saya tuh selalu bermoto bahwa moto hidup saya itu, hidup itu adalah pilihan gitu kan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu pilihan, kita mau ngambil yang mana nih gitu. Kadang mau masuk MTS aja kan, mau MTS yang mana itu pilihan gitu kan. Betul. Moto saya itu kalau kita udah milih ya udah gitu. Gak usah lihat ke belakang, gak usah ngerasa padahal kalau milih itu gimana ya gitu. Padahal kayaknya mending milih itu kayak gitu. Saya tuh nggak kayak gitu. Jadi moto hidup saya itu ya hidup itu pilihan, kalau kamu udah milih gak usah lihat ke belakang kayak gitu. Udah jalani aja, gitu kan? Jalani aja konsekuensinya, dan nanti kamu
ya ngapain juga nyesel gitu kan? Iya, udah Ya nggak? dipilih. Ya udah dipilih juga. Nanti kalau misalnya milih ini ternyata kamu nggak sesuai juga, nyesel juga lagi. Nyesel juga. Nah, Iya. kayak gitu. Serba Itu salah. saja sih. Dari saya segitu. Jalanin aja, nikmatin Jalanin aja, aja, syukurin nikmatin aja. Oke, jadi Enjoy. moto dari Parian itu adalah hidup adalah pilihan dan di setiap pilihan ada resikonya, betul, Betul, kan? betul. Nah, apapun resikonya, gak usah lihat ke belakang, lihat ke depan dan 3 hal. Apa tadi? Jalani, nikmati, Dan syukuri. Mantap. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya, Oke, Parian aduh, udah selesai ya, alhamdulillah. Makasih banyak juga buat semua yang udah hadir untuk di YouTube ini ya. Udah nonton dari awal sampai akhir, semoga dapat edukasi dan juga semoga menghibur konten kita kali ini. Semoga ya. Semoga. Kalau tidak terhibur, ya tidak semoga juga. Ya, nggak apa-apa gitu kan, Nggak relatif apa-apa, tadi kan, relatif, betul, juga. betul. Jangan lupa juga buat like dan subscribe kalau misalkan kalian suka sama konten ini. Jangan lupa buat komen juga siapa lagi bintang tamu yang kalian mau lihat di Intalk ini. Sekian dari kami. Dadah. Ciao. Off, Cak.